Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 9 di subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN di halaman 145 sampai dengan 150. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita lihat di sini ada gambar Bapak ya yang sedang ada kelinci, terus ada apa ini? Wortel ya dan lain-lain. Nah, kita sudah telah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Ada banyak sekali contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitarnya. Di antara lain adalah mendaur ulang sampah, limbah, atau barang bekas yang tidak terpakai. Nah, yuk kita lihat, ini ada bacaan tentang akibat tidak melaksanakan kewajiban. Boleh kita adik-adik baca dahulu, hanya sedikit, lalu nanti kita akan menjawab pertanyaan yang di bagian ayo berdiskusi ya. Nah, nomor 1, haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Nah, orang yang mengabaikan kewajiban harus diberi sanksi, karena mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan pula aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut berguna untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri ya. Nah, lalu nomor 2, sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, nanti tulis di bawahnya. Nah, Karina coba buat di sini. Contohnya ya, ada 10, melanggar aturan lalu lintas, terkena tilang dari polisi, melakukan kecurangan ketika ulang ujian, tidak mendapatkan nilai ujian, tidak ikut ronda keliling, membayar sejumlah uang denda, tidak membayar pinjaman uang di bank, harta jaminan disita oleh bank, kemudian tidak membayar pajak tepat waktu, sanksi berupa bunga pajak. Lalu tidak ikut kerja bakti, membayar uang denda sebagai pengganti, lalu melakukan pencurian, mendapatkan hukuman pidana, lalu melakukan korupsi, mendapatkan hukuman pidana berat, melanggar peraturan sekolah, mendapatkan poin pelanggaran, lalu tidak melaksanakan perintah agama, mendapatkan dosa ya. Nah, kita lanjut. Ada bacaan lagi akibat tidak memperoleh hak. Nah, ini juga boleh adik-adik baca ya. Kemudian ada juga selanjutnya di sini kita coba. Nah, di sini ada juga bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Ya, nah ini boleh adik-adik baca juga. Kemudian selanjutnya kita akan membuat peta pikiran ya. Nah, Karina buatnya menurun ya. Jadi nanti adik-adik di bagian kapan terjadi banjir, di sini jawabannya adalah setiap musim hujan Jakarta banjir. Apa penyebab banjir ya? Yang ini jawabannya. Pembangunan villa di puncak, warga yang membuang sampah ke sungai, dan resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Lalu di bagian ini bagaimana terjadinya banjir? Banjir terjadi ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke Jakarta. Sementara di Jakarta sungai semakin dangkal dan sempit sehingga tidak bisa menampung air dari puncak. Nah, kemudian berikutnya adik-adik, timbulnya bencana salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, dan atau orang-orang lain di sekitarmu. Nah, di sini ya, tulis dalam bentuk laporan hasil wawancara, namanya boleh adik-adik taruh nama adik-adik siapa. Pertanyaannya adalah tadi tentang bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar. Ini ada gambaran jawabannya, namun nanti disesuaikan dengan jawaban yang adik-adik dapatkan ketika melakukan wawancara ya. Nah, contohnya yang pertama, misalnya bencana alam banjir ya, kemudian berikutnya tanah longsor, pencemaran udara, pemanasan global.
Lalu ada bencana kekeringan yang berkepanjangan, bencana kelaparan karena berkurangnya bahan makanan, krisis energi, pencemaran udara, bencana erosi dan abrasi, munculnya wabah akibat kerusakan lingkungan. Nah, sekarang terakhir di bagian ayo renungkan nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kita belajar tentang dampak tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban secara seimbang, lalu mengidentifikasi perilaku merusak lingkungan, lalu nilai apa saja yang kamu dapatkan. Nah, tadi kita dapatkan adalah nilai percaya diri, peduli, dan tanggung jawab ya. Lalu keterampilannya adalah pembelajaran kali ini adalah kita mendapatkan keterampilan wawancara. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Tentunya kita akan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.